Rabu malam mereka pergi, Kamis pagi Bethlehem lockdown. Kita dengar di Indonesia, callinglah saya. Pak, katanya lockdown, Papa ada di mana? Lewat, katanya saudaraku. Saya udah yang tenang. Tuhan menyertai. Tuhan sudah kasih rema. Tuhan menyertai. Kitanya yang di Indonesia kadang lebih deg-degan dari yang di sananya, saudaraku. Hari Kamis mereka pindah dari Bethlehem masuk ke Yerusalem, saudara. Hari Jumat mereka pulang ke Indonesia. Pada saat hari di mana mereka pulang, Yerusalem diumumkan lockdown. Saudara. Dia Tuhan yang tidak bisa copy paste. Yang mana yang saudara lihat? Which one you choose to see? Yes, benar kegelapan. Yes, benar kekelaman. Tetapi terang Tuhan juga terbit atas pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Dahsyatnya lagi bukan hanya itu, saudaraku. Satu sisi saya waktu diceritain lewat lagi saya bilang puji Tuhan. Tapi di sisi lain, saudaraku, ada lebih dari 600 orang Indonesia saat ini ada di dalam karantina di sana, saudara. Mereka nggak bisa kemana-mana, saudara. Datang ikut Holy Land, tapi nggak bisa pulang, saudara. Karena memang di karantina. Jadi saya tahu itu rombongan Pak Obaja, itu benar-benar tangan Tuhan meluputkan mereka, saudaraku. Bukan hanya itu saja, saudara, sampai di Indonesia ada banyak rombongan, sakit sedikit aja, saudara. Itu di karantina, saudara. Nggak boleh. Karena posisinya mereka berasal dari negara yang posisinya di lockdown. Jadi itu pengawasan lebih ketat, saudara. Tahukah saudara, pulang ke Indonesia semuanya sehat. Pemeriksaan lewat satu rombongan, saudaraku. Saya hanya bisa mengatakan ini, saudaraku. He is the author and the finisher of your faith. Saudara boleh merasa di dalam kegelapan, saudara boleh merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengar ini baik-baik. Dia Allah, sutradara agung yang sedang bergerak tanpa engkau sadari. In the end, if you make a deal with him, in the end, tahun kemuliaan Tuhan jadi atas hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudaraku dengar baik, kenalilah Tuhanmu secara pribadi. Nggak bisa copy paste. No. The unseen war is real. Tuhan itu punya kehendak, saudaraku. Tuhan itu punya rencana besar atas setiap kita. Apakah saudara pikir dengan semua rencana besar itu, iblis diam-diam terus happy-happy? 1 juta jiwa, iblis senyum, ya sudah nggak apa-apa diambil aja, gitu saudaraku. No. Ini nih di dalam alam raya, saudara. Tarik-tarian terus. Saudara harus menyadari, yes, the war is real. Dan peperangan itu levelnya beda-beda, saudara. Ada yang level pribadi. Ada yang level keluarga. Ada yang levelnya sampai kota. Yesus itu pernah menghadapi jenis peperangan yang levelnya sampai kota loh, saudara. Masih ingat gak ketika Yesus pergi ke Gerasa? Ada yang pernah dengar? Ring a bell kata Gerasa? Pernah dengar kata Gerasa? Tahukah saudara yang tidak banyak orang mengerti, pada saat Yesus diperintahkan misi ke Gerasa, bawa orang Gerasa mengenal Tuhan. Saudara tahu, masih ingatkah kisah di mana murid-muridnya mengalami taufan dan Yesus tertidur? Itu kejadiannya kapan, saudara? Di perjalanan Yesus menuju Gerasa. Belum sampai kotanya, sudah terjadi peperangan. Saudara, sebagian dari antara saudara boleh berkata, Bu, it's a coincidence, kebetulan lah. Emang lagi badai aja, jangan dikait-kaitin. Oke. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Saudara harus mengerti, murid-murid Yesus itu profesional nelayan loh, saudara. Saudara harus tahu itu. Murid-murid Yesus itu bukan orang awam, mereka itu nelayan-nelayan kawaan. Petrus, Yohanes itu sudah terbiasa berniaga, saudara. Lautan itu tempat mereka dibesarkan.
Tapi orang-orang yang profesional sebagai nelayan diombang-ambingkan badai, saudara. Sampai titik tertentu mereka berteriak, Yesus. Yesus bangkit berdiri, dia hardik angin badai itu, dia katakan silent. Diam. Sudah selesai, saudara. Sebagian dari saudara akan berkata, Pastor, itu kebetulan. Oke, kebetulan pertama ya, saudaraku ya. Yesus masuk ke Gerasa, saya tanya, memangnya Yesus masuk ke Gerasa itu woro-woro, saudara? Halo, KKR, gitu saudaraku. Emangnya bikin spanduk, saudara? Enggak. Tapi begitu hari itu, apakah saudara tidak merasa ada kejanggalan di sana? Yesus sampai di Gerasa, disambut siapa, Pak? Halo? Langsung disambut siapa, saudara? Orang gila dari Gerasa. Saya tanya lagi, saudara bilang itu koinsiden? Kalau memang saudara masih bilang itu koinsiden kedua, saudara. Oke ya, sepakat ya. Yesus datang, disambut langsung orang gila dari Gerasa. Dia langsung menantang, namaku Legion. Aku banyak. Kisah ini, saudaraku, mengingatkan saya apa yang terjadi dalam kehidupan saya sendiri. Bagi saya itu sesuatu yang pengalaman awal-awal ketika saya masih muda, salah satu pengalaman roh saya yang saya nggak akan pernah lupakan dalam hidup saya, saudara. Satu ketika Tuhan itu memberikan satu kerinduan, kami anak-anak muda, saudaraku, usia 14, saya 14 tahun kira-kira, 14-15 tahun, saudaraku, kami ini dijamah Tuhan habis-habisan, saudara. Di zaman itu, di kota Solo itu sedang ada lawatan Tuhan yang namanya Toronto Blessing. Ada di sini yang pernah dengar tentang Toronto Blessing? Ada, saya lihat tangan-tangan terangkat ya. Lawatan ini begitu luar biasa melanda sampai bahkan anak-anak kecil. Saya pada saat itu, di usia saya ke-13 itu mulai dijamah Tuhan, saudara. Kita itu mulai mendengar suara Tuhan, kita belajar, saudaraku, perkara-perkara roh, saudara. Di usia saya ke-14, kami itu satu komsel, sekitar 7-8 orang, perempuan semua, Pak. Kita entah bagaimana dapat penglihatan dari Tuhan yang sama, dengar suara Tuhan, kita sepakat. Tuhan kasih misi, go for your school. Berjuang untuk sekolahmu. Saya nggak tahu di tempat ini, itu sebabnya saya berkata kepada saudara, make a deal with God. Apa yang saudara perjuangkan? Your family? Apa, saudaraku? Make a deal. Kalau saudara nggak punya deal apa-apa, terus bagaimana saudara bisa mengharapkan Tuhan melakukan perkara dahsyat? Orang saudara nggak punya deal kok. Waktu itu, saudaraku, Tuhan katakan, masuk ke sekolah. Bawa teman-teman di sekolah ini mengalami revival berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kami hanya anak usia 14 tahun, bisa apa sih, saudara? Dikasih satu instruksi jelas. Satu komsel, kami jalan, saudaraku, instruksinya apa, saudara? Seperti tembok Yeriko. Kalau diceritain memang lucu, saudaraku. Hari pertama kami mengelilingi sekolah itu, saudara. Seperti tembok Yeriko kami diem, saudara. Kami jalan. Sampai di satu hari, saudara. Itu adalah hari di mana tiba waktunya saya itu masuk di area gang sekolah. Sekolah itu posisi libur, jadi ditutup gate-nya. Ada gang, ada gerbang di depan gate. Gerbang tidak dikunci, tapi gate dalamnya dikunci karena sekolah libur. Kami sepakatan bertuju jalan, saudaraku, kami mau ke sekolah untuk berdoa. Di area gang itu, saudara. Itu petunjuk yang kami dengarkan dari Tuhan. Benar, saudaraku, kami jalan. Di tengah kami jalan, ingat saudara, 7 orang tadi siapa? Perempuan semua. Usia 14-15 tahun, saudaraku. Anak SMP itu usia nggak bisa lebih dari itu, saudara. Kecuali nggak naik kelas, saudaraku. Jadi usianya tuh baru rata-rata 14-15 tahun. Bertuju, cewek. Di tengah jalan kami tuh dihadang seorang gila, saudara. Satu orang gila itu menghadang kami di tengah jalan. Maaf saudara, kami 7 cewek semua, ini orang gila cowok. Dan maaf saudaraku, orang gila cowok ini benar-benar telanjang penuh saudaraku. Benar-benar sama sekali bugil saudara. Bukan hanya bugil saudara, di depan kami bertujuh cewek-cewek, dia nari-nari saudaraku. Saudara bisa bayangin rasanya kami seperti apa saudara. Kami bertujuh masih usia 14-15 tahun, dihadang orang gila seperti ini. Kami gandengan tangan, bahasa roh saudara. Kami hanya bisa gandengan bahasa roh. Kami cepat-cepat berusaha lari menghindari ini orang gila saudara.
Tapi tahukah saudara, orang gila ini ngomong apa saudara? Apa mau kalian? Kalian mau ngambil sekolah itu kan? Itu milikku. Oh itu kami semuanya kaget loh. Lihat kiri kanan, loh kok bisa tahu? Kan gak mungkin toh salah satu teman saya telepon orang gilanya saudaraku. Gak mungkin, gak mungkin. Tapi dia bisa tahu saudara. Apa yang kamu inginkan terhadap sekolah itu? Itu milikku. Wah kami udah gak mikir dia ngomong apa saudaraku. Bahasa roh lari saudaraku. Ya bertujuh cewek semua mau gimana saudara, masih kecil-kecil semua saudara. Kita lari sampai titik tertentu, kita lihat ke belakang, udah hilang. Tenang saudara, kita udah lega, wah hilang, puji Tuhan. Kami masuk saudara, sekali lagi tadi saya katakan apa? Di depan dikunci, di belakang dibuka. Enggak ada gemboknya. Oke? Kami masuk ke gang itu saudaraku. Instruksi yang kami dengar Tuhan suruh, putar di gang itu 7 kali. Oke? Kami lakukan. Kami tutup pintu gerbang bagian depannya, pintu dalam memang sudah dikunci sudah. Kami tutup begitu saja. Kami sudah tenang, orang gilanya enggak ada. Jadi kami putar di situ sambil bahasa roh, kami berbahasa roh, kami putar 1 kali. Kami bahasa roh lagi, kami putar 2 kali. Kami bahasa roh, putaran ketiga sudah. Tiba-tiba, deng, orang gilanya ada lagi di depan gerbang saudaraku. Ini jadi film horor saudara. Dia berdiri di depan gerbang itu saudaraku. Dan saudara tahu dong, itu dikunci enggak? Enggak dikunci. Kami masuk bisa enggak? Terus lari kemana? Kalau tadi kami bisa lari, lah ini mau manjat. Lah enggak bisa saudaraku. Wah itu begitu kami lihat orang gila ini, langsung serentak 7 orang, dek saudaraku. Kami sudah mikir gini, dipercepat muternya saudaraku. Wah udah bahasa roh. Tapi tahukah saudara, di depan gerbang ini, orang gila ini ngomong gini saudara. Kamu sudah mutar 3 kali kan? Kamu mau putar 7 kali kan? Jangan harap sekolah ini jadi milikmu. Itu kami saudaraku, satu dengan yang lain tuh benar-benar saling pandang-pandang. Ini yang telepon orang gilanya siapa ya? He knows. Saudara boleh percaya nggak percaya? The unseen spirit saudara, they know. Pada saat itu saudaraku, orang gila itu pegang kenceng pintunya. Saya tanya tadi pintunya dikunci enggak? Kok seperti ini saudaraku? Tapi tahukah saudara, pintu itu entah bagaimana caranya tidak bisa terbuka. Entah bagaimana keras pun dia gembrong pintu itu, dia dorong pintu itu. Tidak bisa terbuka. Sampai akhirnya orang gila ini frustrasi saudaraku. Dia pergi dan dia berkata, awas kalian. Dia pergi saudaraku. Let me make my point. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Diizinkan Tuhan terjadi, tapi diluputkan oleh Tuhan. Ketika saudara belajar berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, diizinkan terjadi. Tapi kalau fokusmu benar, engkau bisa melihat terang, kemuliaan, bukan kegelapan. What you see is what you get. Tahukah saudara setelah kejadian ini berlalu saudaraku, hari di mana kami mulai masuk sekolah saudara. The revival swept our school. Kebangunan rohani itu terjadi di sekolah kami saudaraku. Anak-anak yang tadinya maaf saudaraku, nakal, mabuk-mabukan saudara, anak-anak yang saudara tahulah belum usianya kan kita SMP itu saudaraku, tapi udah punya sepeda motor, udah punya mobil saudaraku, anak-anak ya maaf saudaraku, tidak dikaitkan dengan basketball, tapi tipe anak-anak yang benar-benar mereka itu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal rohani saudara. Dari satu demi satu orang saudaraku. Teman saya, dia hanya pegang 1 orang, dia masuk ke sekolah saudaraku, itu the presence of God, itu so strong saudara. Teman saya itu cuma megang bahu temennya kayak gini, dia lihat kok wajahnya kayak agak sedih, dipegang bahunya, di tap seperti ini saudaraku. Dia cuma ngomong gini, Yesus love you. Saat itu juga Bruce nangis, gak bisa berhenti saudara. Dia bingung kok dia seperti itu, kenapa dia nangis gak bisa berhenti. Hari itu juga terima Yesus saudaraku. Itu terjadi begitu saja satu demi satu saudaraku.
Akhirnya kami mengadakan persekutuan semacam komsel, saudara. Zaman itu belum ada komsel, komsel itu baru mulai, saudara. Kami kumpulkan teman-teman dari yang tadinya 7, 8, jadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 30, 30 jadi 40, 40 jadi 50. Anak-anak itu kumpul di belakang kloset, saudara. Karena takut ketahuan guru. Saudara tahu, anak-anak kecil ini berkumpul sampai 100 orang jumlahnya. Kami itu berkumpul banyak, kami berdoa sebelum tes, saudaraku. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku? Anak-anak umur 14-15 tahun, saudara. Saat itulah saya belajar, saudara, tumpang tangan. Itu benar-benar di kloset kecil itu, tumpang tangan, orang rebah, saudara. Anak-anak kecil-kecil itu saling tumpang tangan satu dengan yang lain. Mereka rebah, mereka berbahasa roh, keluar bahasa roh tanpa ada yang mengajari, saudaraku. Dan hadirat Tuhan itu begitu kuat sekali. Hari Minggunya kalau kami ibadah Teens Impact, saudara. Dasar namanya ABG itu gimana sih, saudaraku? Kalau ibadah nggak mau pisah-pisah, saudara. Ibadah jadi satu baris, saudara. Sudah satu baris, semuanya baju putih semua, saudara. 50 orang duduk bareng baju putih, kami bangga, saudara. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan, namanya ABG, saudara. Identitas diri itu penting sekali. Kegeraan itu berjalan dengan kencang sekali, dengar baik, saudaraku. The unseen war, ketika itu terjadi, saya harus katakan kepada saudara, be ready. Be ready, kalau saudara menjadi bagian dari agenda besarnya Tuhan, jangan khawatir saudaraku. The year of God's glory itu harus terjadi atas kehidupan saudara. Mau seperti apa keadaan dan situasi sekarang, belajar melihat dengan cara yang benar. Jangan teralihkan fokusmu. Tapi belajar untuk melihat, yes gelap, yes kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atas saudara. Satu demi satu, terang Tuhan nyata atas hidup saudara. Itu sebabnya dengar ini saudaraku. Tahun-tahun yang lalu Tuhan persiapkan saudara dengan mujizat demi mujizat demi mujizat. Izinkan saya katakan ini, kalau kata-kata kayak saya keras maafkan saya saudaraku. Don't you dare. Jangan berani-berani setelah saudara terima semua mujizat, pertolongan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Don't you dare to keep silent. Ini saatnya saudara jadi terang. Ceritakan kepada orang-orang di luar sana saudaraku, bahwa Yesus masih sama. Dulu dia membuat mujizat, sekarang dia masih tetap membuat mujizat. Dia tidak berubah. Yesus kita tetap sama. Ada pengharapan di dalam Yesus. Apakah karena semua kejadian ini saudaraku mujizat berhenti? No, forget it. Gereja kita mujizat terjadi semakin dahsyat. Kemarin saya membaca satu kesaksian saudaraku. Satu orang bapak. Di tengah situasi seperti ini banyak yang dirumahkan, banyak yang dipecat saudaraku, banyak yang dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Bapak ini yang terjadi sebaliknya saudara. Bukannya dikeluarkan, dapat penawaran, mau ditarik ke perusahaan lain dengan gaji 2 kali lipat. Mau ditarik, dia cuma diem aja. Entah bagaimana dari perusahaannya dengar tentang hal itu. Mereka rapat, memutuskan, memberi dia gaji lebih dari 2 kali lipat. Ketika dipanggil saudaraku, Pak, kami tahu kamu mau ditarik ke perusahaan lain. Kamu stay di sini aja, kami kasih kamu gaji 2 kali lipat. Saudara tahu apa? Dia kasih syarat apa saudara? Perusahaannya udah mikir saudara, wah nanti jangan-jangan minta 3 kali lipat saudaraku. Saudara tahu apa? Dia katakan dia kasih syarat apa saudara? Dia minta satu syarat. Saya akan tetap stay di tempat ini dengan satu syarat. Dia minta apa saudaraku? Di perusahaan tempat dia bekerja, dia minta satu ruangan. Ruangan itu harus bisa saya pakai. Ditanya bosnya, buat apa? Untuk Komsel dan Pondok Daud. Dia nggak minta yang lain, dia nggak minta tambah jadi 3 kali, dia nggak minta yang aneh-aneh, dia cuma minta sama bosnya, aku mau di perusahaan ini ada Pondok Daud, ada Komsel. Bosnya begitu dengar, terserahlah kamu maunya apa, yang penting kamu stay. Tapi tahukah saudara, bukan ruangan ecek-ecek yang diberikan, VIP room-nya diberikan kepada orang ini untuk mengadakan Pondok Daud, untuk melakukan Komsel di perusahaannya saudaraku. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah?